namamu, musuhkan namamu. Kiranya Tuhan, hamba akan melayani Tuhan. Kiranya Kau sembunyikan di belakang kayu salib-Mu. Begitu juga untuk setiap para pelayan-pelayan-Mu yang lain. Hamba menyerahkan ruangan hati kami, ruangan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Kau pimpin acara ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Kita sembah Tuhan, lebih dalam lagi memuji Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu, penuh hidup Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bawa lebih jalan, glory haleluya. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati
dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuh hidup Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus Tuhan, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku. Jamah kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus. Haleluya. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih setiamu, buat lawatanmu. Glory haleluya, glory haleluya. Biarkanlah kami lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Glory haleluya, syukur. Glory haleluya, syukur haleluya. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dilindungi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan, penuh kemuliaan, penuh kemuliaan. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dan lawatan-Mu. Sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan, sebab Kau adalah Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami agungkan. Bersukacitalah kami Tuhan, karena kami percaya, karena kami sudah diberkati untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, glory haleluya, amin, haleluya. Ada sukacita untuk hari ini. Mari kita memuji Tuhan, sebab Dia adalah Raja mulia, haleluya. Raja mulia, Allah perkasa, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala sujud menyembah bagi yang mulia, haleluya, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan dari Allah yang berkuasa selamanya. Raja mulia, Raja mulia, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala cinta, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja,
ada sukacita. Kita sudah banyak memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mohon Bapak Agus doa. Berdoa Bapak dalam surga, kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini kami sudah diberkati melalui puji-pujian dan Engkau Yesus. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik untuk persembahan. Karena berkati tangan-tangan yang sudah memberikan dengan Engkau Yesus untuk kemuliaan Engkau. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan Bapak Ibu dan Saudara. Kami percaya Tuhan akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita persiapkan hati kita, biarlah firman yang disampaikan dapat menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita, biar dapat bertumbuh dalam kehidupan kita. Aku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri. Jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku.
Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk setiap lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, Kau sentuh hati kami Tuhan, untuk kami boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah semua yang ini berasal daripada Kau ya Bapa. Ajari kami untuk selalu duduk tenang dan dengaran akan firman-Mu, sehingga firman itu Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kuasa Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami serahkan dan bagi Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Di nama Tuhan kepada kita di pagi ini. Amin. Ya, kita bersyukur bahwa kita pasti punya Allah yang hidup, yang berkuasa, yang boleh menolong kita. Nah, kita hari ini mau sama-sama belajar bagaimana dalam setiap kehidupan kita ini boleh memuliakan. Nah, salah satunya bagaimana memuliakan Tuhan adalah atau menyatakan kemuliaan Tuhan dengan menjadi dewasa. Nah, tema hari ini saya beri judul gereja yang bertumbuh dewasa. Jadi kenapa kita perlu bertumbuh? Sebenarnya pertumbuhan itu adalah sesuatu yang alamiah. Namun Yohanes 15 bilang kalau kita mau bertumbuh secara alamiah, maka kita juga harus tetap menempel tinggal di dalam Dia. Kemudian dia mau dibersihkan, dirawat. Kemudian senantiasa akan mendapat buah yang lebat. Karena apa? Ya, karena selama kita menempel akan bertumbuh, ya, dan kau akan berbuah lebat. Nah, kita akan melihat satu teks di dalam kitab 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ke 20. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan yang ketiga. Saya akan bacakan Bapak-Ibu sekalian. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuhnya.
Tetapi kami saudara-saudara ketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjemput kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemenggilaan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kami. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Jadi untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, maka ada sesuatu hal yang dituntut oleh Tuhan, yaitu kita harus menjadi dewasa. Dan judul perikop itu juga ditulis dalam Ibrani pasal 5. Jadi tuntutan Allah untuk menjadi dewasa. Nah, Paulus mengingatkan di 1 Tesalonika ini bahwa menjelang kedatangan Tuhan, maka kita harus mempersiapkan diri, memiliki iman yang dewasa, tumbuh dewasa. Ini penting karena di dalam menyambut kedatangan Tuhan dianggap sebagai mempelai laki-laki, bahwa kita ini juga adalah mempelai wanitanya. Untuk bisa menyambut mempelai laki-laki, maka kita harus mempersiapkan diri sebagai mempelai wanita, tidak anak-anak. Makanya kenapa perlu bahwa kita perlu menjadi bertumbuh menjadi dewasa. Nah, gereja harus memiliki atau tujuan untuk menjadi dewasa, ya. Karena kita lihat bahwa Tuhan sudah banyak mengulik dan siap Tuhan. Kemudian juga kalau kita tidak dewasa atau bertumbuh, maka kita juga akan ditebak, ya. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan satu kali supaya kita boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Nah, ciri yang pertama, gereja ini bisa menjadi dewasa kalau di ayat yang ke-13 dan 14 tadi, bahwa gereja itu bisa dewasa karena kuasa firman. Dikatakan di ayat yang ke-13, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan. Jadi sukacita terbesar, rasa syukur yang terbesar itu karena apa? Menerima firman. Bukan gaji 13, gaji 14, Natal, THR. Itu akan hilang. Dan biasanya akan ribut gitu ya. Jatah bagian kok kurang dan bagi dengan rata. Tapi ketika kita bersyukur karena mendapatkan firman, maka adalah sebuah kekuatan bagi kita. Ujian tadi yang mengatakan bahwa firman Tuhan yang bisa mengubah hidupku, itu ciri kedewasaan seseorang gereja, ya. Jadi kalau dituntut daripada Allah, kalau dalam Ibrani atau Kolose atau Efesus pasal 4 ayat 13, 14, 15, bahwa ada perbedaan tentang sebuah pertumbuhan yang menjadi dewasa. Biasanya kita bertumbuh secara biologis, ya, bisa dilihat secara usia. Kalau dibanding dengan anak-anak, ya pasti beda. Secara fikis bisa dilihat. Kemudian secara psikologi, ya. Jadi bukan hati, tubuh, tapi juga jiwa dan perasaan. Pikiran kita, perasaan kita, ya, itu juga harus bertumbuh. Jangan menjadi cuek bebek. Kemudian yang ketiga juga kita harus bertumbuh secara rohani. Ini yang penting. Paulus itu menyebut membagi manusia itu menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah manusia yang tidak percaya. Kemudian yang kedua adalah manusia duniawi dan manusia rohani. Jadi 3. Tapi di dalam Kristen pun juga ada manusia rohani yang keduniawian. Nah, itu akan mendapatkan sebuah risiko, dan ini membuat ukuran kita bahwa kita memiliki atau kerohanian kita ini sudah dewasa atau belum. Kalau dibandingkan dengan anak-anak, maka kita bisa sangat mudah membedakannya. Kalau secara
ilmunya itu bisa dilihat dari usia, tapi tidak dengan iman. Iman yang dewasa itu bisa jadi bahwa orang yang sudah dewasa umurnya tapi belum dewasa rohaninya atau iman. Bisa jadi anak yang 6 SD bisa lebih rohani daripada kebanyakan orang yang usianya sudah dewasa. Lalu apa yang menjadi pembeda? Yang menjadi pembeda adalah ya dikata mengucap syukur tadi. Anak-anak itu gampang apa? Mengeluh, ya, gampang nuntut. Tapi beda dengan orang yang dewasa. Dia merasa tanggung jawab, ya, tidak gampang mengeluh. Itu yang menjadi semangat orang-orang yang telah menerima firman Tuhan. Orang yang dewasa itu menganggap bahwa firman Tuhan itu adalah harta yang terindah, ya. Kalau pemazmur bilang bahwa lebih indah dari emas tua, ya bisa dibaca di 119 Mazmur ayat 7, 27 dan 48 atau 96 sampai 99. Karena firman itu sudah menolong dan mengubah hidupnya. Dikatakan bahwa ayat 96 misalnya dari Mazmur 119, bahwa firman-Mu, perintah-Mu itu akan membuat aku lebih bijaksana daripada firman-Mu itu membuat aku lebih mengerti dari pengajarku, lebih berakal budi dari guru-guru, lebih mengerti dari orang tua, bahwa firman-Mu itu lebih manis daripada madu. Dan firman Tuhan itu juga yang membuat orang itu tahu membedakan mana yang berkenan, mana yang baik. Tetapi anak-anak di dalam 2 Korintus 3:3, anak-anak itu tidak memahami kebenaran. Nah, kalau tidak memahami kebenaran, maka ini dibilang dalam, boleh ditampilkan 1 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena tidak memahami kebenaran, maka yang dilakukan apa? Ya bersungut-sungut. Dia tidak akan bisa menyenangkan Allah. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Sudah. Ya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi? Next, yang keempat. Karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi kalau kita ingin memiliki pertumbuhan iman yang dewasa, maka jauhilah hal-hal yang dunia. Karena apa? Itu bisa merugikan dan bisa merusak. Itu sangat membahayakan. Istilahnya seperti orang yang tidur rohani, ya. Kalau tidur fisik mungkin enak, ya, otak bisa segar, tubuh bisa sehat. Tapi kalau tidur rohani itu bisa digambarkan orang yang, ya bayangkan orang, ini analogi orang tidur, ya. Orang tidur itu yang satu pasti dia tidak peduli kepada orang lain. Kemudian yang kedua, dia tidak peduli dengan sekitar. Entah kompor rebus, nasi goreng bostok, kiriman, nggak tahu, ya. Entah dia ngiler sampai ngeces gitu, ya, nggak tahu. Bahkan dia itu juga tidak peduli akan dirinya sendiri. Pokoknya menganga, entah laler, mencrot, kecoa masuk, tikus berobot di kaki, nggak peduli. Itu orang tidur. Nah itu sama dengan kita, ya. Kalau kita itu rohani, maka itu adalah anak-anak tidak memahami kebenaran. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus dan kepenuhan Allah ada dalam diri kita. Makanya kita harus, ya, kalau tidur rohani itu bisa dibayangkan kalau seperti orang yang gak peduli sama orang lain, ya. Entah perkataan saya ini menjengkelkan, tindakan saya ini menyakitkan, entah apa yang saya buat ini merugikan dan membahayakan orang lain, gak peduli. Nah kita perlu tahu, ya, seperti kayak Yunus, ya, dalam Yunus 1 ayat 5. Yunus itu gak peduli kepada orang-orang yang akan dihukum dibinasakan, ya, karena mereka berdosa. Nah itu bahaya sekali. Maka Tuhan inginkan supaya kita ini tumbuh rasa syukur dengan
puasa firman. Nah, jemaat mula-mula itu dibuat bagaimana jemaat mula-mula ini menjadi orang yang berhasil karena sikap hidup mereka. Mereka itu berkumpul bersama dalam persekutuan dan memecahkan roti. Jadi mereka itu rindu akan firman Tuhan. Makanya kan sering kita diingatkan sudah baca firman. Karena kalau enggak, kita ini akan dibawa diseret. Makanya ketika kita menjadi dewasa, orang yang sudah dibarukan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Ketika kita menjadikan serupa dengan dunia ini, kita menjadikan diri kita musuhnya. Itu anak-anak ya. Hidup dengan sembrono, ya. Semaunya sendiri. Itu akan membahayakan kehidupan kita. Gak peduli sama orang lain ya. Walaupun kita ini sering ke gereja, rajin gereja. Sama contoh seperti orang Samaria yang murah hati. Ketika ada orang Lewi datang, ya mereka cuek. Padahal mereka tahu firman. Kalau kita tahu firman dan kita tidak melakukannya, itu adalah bahaya. Dan itu sangat mengerikan di mata Tuhan. Dan tuntutannya juga lebih besar. Kalau engkau sebagai guru, maka engkau akan dituntut sebagai guru. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Maka penting sekali bahwa kedewasaan seorang itu bisa ditunjukkan dengan firman Tuhan yang dia jangan harus dinyatakan. Sehingga kita ini tidak akan sembrono dalam kehidupan kita. Karena apa tadi? Saya diberkati dengan pujian tadi. Ada perkataan kuasa Roh Kudus. Kalau orang sudah dikuasai Roh Kudus, itu tanda orang dewasa. Dia bukan dikuasai oleh dirinya sendiri. Firman Tuhan katakan hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang diam di dalam aku. Maka yang kita turuti apa? Kalau bahasa Alkitab itu begini, orang yang dewasa rohani itu akan melakukan apa yang pernah Kristus lakukan kepada kita. Apa yang sudah Kristus berikan kepada kita, kita akan bagikan kepada orang lain. Nah, ini penting, karena kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, maka kehadiran kita seharusnya membawakan damai sejahtera. Karena kan tidak ada namanya iri hati dan perselisihan. Nah, kalau orang cuek kan seperti itu, dikuasai oleh amarah dan kesombongan. Ya sama seperti Yunus juga marah gitu, emosi. Itu kanak-kanakan. Bahwa semua ini akan berproses untuk menjadi dewasa. Dewasa ini sangat penting ya. Kemudian orang yang dewasa itu menyukai firman Allah ya, lebih dari segalanya. Kemudian bersemangat di dalam menerima firman Tuhan. Nah, saya di budaya gereja itu ada kalau setiap pembacaan firman ini ditulis dalam Nehemia pasal 8. Saya boleh minta tolong Nehemia pasal 8 ayat 4 sampai 7, tapi baca yang 7 saja. Jadi orang yang dewasa imannya atau yang dewasa rohaninya itu bersemangat di dalam menerima firman Tuhan. Saya menemui beberapa hal ya. Baik. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Sebelumnya, maaf. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Nah, ini juga hanya sebagai pertumbuh dalam pengetahuan akan anak Allah. Jadi setiap pembacaan firman Tuhan, ada gereja-gereja itu yang melakukan mari berdiri ketika ya firman. Saya menemukan di Gresik juga begitu, saya juga kaget. Saya membacakan mereka langsung berdiri. Dan di sini memang budayanya beda, itu nggak masalah ya. Jadi ini bersemangat menerima firman Tuhan sebagai tanda apa? Penghormatan. Mereka sujud dan menyembah. Kemudian juga ambil contoh lain di Ezra 7 ayat yang ke-10. Mereka bertekad untuk meneliti dan melakukan firman Tuhan. Ini kerohanian seseorang bisa seperti itu ya.
Jadi kesukaannya apa sih? Kalau memang kau kesukaannya firman Tuhan, Taurat Tuhan dan perundang siang dan malam, ya, maka dia akan apa? Meneliti dan melakukan firman Tuhan. Sama seperti Yakobus 19 dan 25. Kalau memang kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan, maka ini dewasa rohani. Jangan firman Tuhan itu harus dihidupi gitu ya, dijalani. Ya karena itu tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah kita bisa menjadi gereja yang dewasa kalau ada kuasa penderitaan. Nah, ini agak menarik. Kalau kita kembali kepada 1 Tesalonika tadi, saya akan bacakan ayat yang ke-14. Ini hal yang kedua, bagaimana gereja bertumbuh dewasa, yaitu dengan kuasa penderitaan. Ayat 14. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsa. Segala sesuatu yang mereka derita dari orang Yahudi. Saya loncat ke 16. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Jadi ketika kita sudah komitmen menerima Kristus, nggak gampang mengikut Tuhan ya. Kita harus pikul salib yang tadi. Jadi menahan diri kemudian mengikut ya. Dan ini nggak gampang dan tidak mudah. Ada penderitaan yang Tuhan berikan. Karena teladan itu adalah teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan takut menderita. Itu sikap orang yang dewasa. Di sini siapa yang orang tua nggak mau cari utangan ketika anaknya butuh? Relaisin loh, malu loh. Tapi ini perjuangan orang tua. Bagaimana supaya anak-anak kita bisa tetap sekolah, mengalami masa depan yang baik. Jadi ada unsur apa? Menderita sorrow gitu. Kadang seorang suami harus dikasih bontotan supaya ngirit. Menderita enggak sih? Ya kalau bayaran saudara cukup gak apa-apa ya. Tapi Tuhan kan panggil kita untuk menggunakan apa yang ada. Dan rasa syukur itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Gak istilah saya gak nyocot gitu ya, gak mengeluh dan sebagainya. Tapi rasa syukur itu harus timbul sebagai orang yang dewasa. Ketika aku dicaci, aku memberkati ya. Itu orang yang dewasa. Tapi orang yang rohaninya tidur, yang anak-anak ya, dia gak paham ya. Lu jual aku beli. Nah, itu agak membahayakan ya. Maka perlu orang tahu diri. Ada orang kebut-kebutan, potong kanan, potong kiri, lampu merah diterabas. Nah itu kan ngeri juga ya. Saya kemarin lihat ini ada tikungan sampai berapa ya, 110 derajat. Dia ngepokai Rossi gitu, ada di jalan umum. Depannya ada Pajero lewat, berubah ngelosor. Dan pedalnya nggak bisa jalan, stangnya kekok, dia harus ganti rugi, nabrak Pajero. Nyonyor. Ya kita harus menempatkan diri dengan kamu katanya anak Allah, hidupnya harus berpadanan dengan Kristus. Merokok di tempat umum, ya kalau merokok mungkin di hutan supaya nggak ganggu orang yang iseng. Kalau sama perokok nggak apa-apa. Ya, mungkin kita banyak hal dalam kesalahan. Saya itu juga sama istri sering bertengkar, selisih pendapat. Karena pertengkaran perselisihan itu rumusnya begini. Karena mereka salah memahami bahasa komunikasi. Karena nggak sepaham, salah komunikasi, maka menimbulkan pertengkaran. Saya ambil contoh tentang kucing dan anjing. Ya, kucing dan anjing. Ya. Anjing itu kalau dia bahagia dan suka, itu
ekornya berdiri, ya. Nah, itu seneng dia. Tapi kalau kucing, ketika dia ekornya berdiri, itu ancaman datang. Duh, keliru bagi. Ketika dia berdiri, berarti dia mengancam saya. Sebelum kau gigit saya, tak cakarnya sama kucing. Duh, aku ini bahagia dengan setelah kamu nyakar. Ganti gonggong, ya inilah kesalahpahaman yang terjadi. Makanya iman yang dewasa itu ya kita meminimaliskan pertengkaran dengan ya digantikan dengan sukacita, damai sejahtera. Walaupun kita tidak dianggap, ya. Hidup itu memang melelahkan. Ini yang dibawakan Pak Hendra Mas 39 negara putih. Ketika hidup melelahkan, apa yang akan kita jalani? Ya kita harus tahu bahwa hidup ini sementara. Tidak selamanya kita ini akan berduka. Ya kita tetap akan menjalani suka dan duka. Tapi bagaimana kesempatan yang ada itu digunakan dengan hidup yang bermanfaat dan berguna. Yeremia di pasal 20 ingin mati sudah. Ketika tantangan hidup berat, ini jemaat kok nggak setia, tapi Tuhan tetap setia. Tuhan, kenapa Tuhan lahirkan saya? Kalau saya suruh ngopeni melayani jemaat, saya nggak melayani istilah saya. Mereka tuh mopok memberontak kepada Allah dan melawan Allah sampai dispegel, amit-amit gitu ya. Dan itu juga dialami oleh Musa. Dan ini semua dialami oleh orang bahwa kalau mau dewasa ya siap menderita. Ketika Musa mengangkat tangannya itu penat melawan bangsa Amalek gitu ya. Ketika ada Harun dan Hur, akhirnya menopang perlu proses sabar. Tapi memang hidup itu berat, tapi ingat bahwa Tuhan akan menolong. Di dalam penderitaan kita belajar ketetapan bahwa tertindas itu baik. Perintah Tuhan itu baik. Supaya kita belajar karakter kita dibentuk. Yang minimal kita lebih sabar, kita lebih gampang mengampuni daripada ngomeli orang, menilai orang. Itu lebih terwujud. Itu ciri orang-orang yang dewasa. Kesenangan dan kemapanan membuat kita kadang-kala lupa. Ya. Makanya Salomo bilang, Tuhan jangan buat aku miskin atau jangan buat kaya, tapi cukupkanlah aku dengan apa yang ada, supaya tidak mencuri dan membuat malu Tuhan. Ya. Contoh lagi Daud jatuh dalam dosa setelah apa? Segala sesuatu menjadi baik-baik saja. Gereja kita ingin baik-baik saja atau ingin masalah? Ya. Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar. Ketika Daud baik-baik saja, dia melakukan dosa. Jadi intinya apa? Orang yang berdewasa bersyukur. Artinya apa? Firman itu sudah mencep. Dan itu yang bisa mengubah pola pikir seseorang. Dan ini yang diteladankan oleh Kristus kepada kita. Jadi kita bersyukur bahwa yang terakhir, gereja yang dewasa itu ditandai dengan kuasa kesaksian, ya. Bahwa ketika kita menjadi lahir baru dipenuhi oleh Roh Allah, maka tugas kita adalah bersaksi, ya. Saya seringkali kasih PR kepada anak-anak kelas 6, ya. Nanti coba tanya kepada orang tua. Saya kasih materi itu, silakan. Dia sudah punya jawabannya. Mereka dapat. Ma, arti memuliakan Tuhan itu apa? Mamanya bingung. Nah, tapi itu tidak pernah di-share. Tapi saya kasih tahu seperti itu supaya ya kita sama-sama boleh belajar bersaksi minimal, ya. Nah, dalam bersaksi itu minimal kita menyaksikan apa? Kalau di persekutuan itu menyaksikan kebaikan Tuhan yang kita rasakan, yang kita nikmati. Sama halnya, inti dari kesaksian itu adalah memberitakan kabar baik dari Kristus. Poin penting adalah 2000 tahun yang lalu Kristus itu sudah mati untuk saudara dan saya. Dia sudah menanggung segala penderitaan, pemberontakan, kesesaran kita.
ini gagah, olahraga, tidak punya riwayat penyakit yang serius. Tetapi kenapa Tuhan panggil? Apa Tuhan itu tidur? Apa Tuhan itu tidak melihat bahwa saya dan anak-anak saya masih membutuhkan suami saya untuk memenuhi kebutuhan? Dia sempat ngomong ke pendetanya, tapi pendetanya juga diam, nggak bisa jawab. Apakah memang Tuhan tidur? Tapi kadang-kala itu yang terbaik. Kadang-kala kita mengandalkan suami, mengandalkan istri, mengandalkan anak, sehingga Tuhan berperkara dan ambil, supaya kita bergantung kepada setiap kesulitan yang terjadi diizinkan Tuhan, supaya kita menyaksikan bahwa sebenarnya kita ini aman-aman saja di dalam Tuhan. Aman di dalam Tuhan. Aman bukan berarti tanpa masalah, tetapi aman bahwa masalah ada tapi penyelesaiannya juga ada. Itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Nah, kita harus bersaksi karena itu adalah perintah Tuhan, ya. Jadi karena semua bangsa muridku supaya mereka dibaptis dalam Bapa. Dan itu terhebat dialami dalam Kisah Para Rasul 2, ya. Itu spektakuler. Itu kalau jenis of record, ya, itu keren banget. Satu kali 3.000 orang bertobat, dan itu orang baru, bukan orang yang pindah gereja. Karena di sini dikatakan mereka menjadi penurut Allah jemaat di Yudea, Yerusalem, Yudea. Ini berjamaah. Jadi gereja masih belum banyak berkembang, tapi mereka sudah dianiaya dan ditindas, dan itu ditulis di pasal 1 di Tesalonika. Tetapi mereka bersyukur kepada Tuhan. Aku harus mengucap syukur kalau di pasal 1-nya, ya. Jadi ini penting bagaimana kita bertumbuh menjadi gereja yang dewasa, ya. Mereka tidak ribut, ya. Sekalipun ada perselisihan, karena perselisihan itu kan kadang seperti tadi dikatakan salah apa? Salah memahami komunikasi, ya. Nah, kita sudah menjadi saksi dan itu adalah perintah, ya. Perintah Tuhan bahwa Kristus adalah satu-satunya yang sudah mati menebus kita dan bangkit, yang memberikan. Itu yang perlu kita saksikan, ya. Kita harus bersaksi karena dengan menghibur kita juga terhibur, dengan menguatkan kita dikuatkan. Ya, Matius 7:12, apa yang lain orang perbuat kepadamu, perbuatlah dahulu. Kalau kamu ingin dihormati, ya hormati orang lain. Kalau kamu ingin dihargai, hargai orang lain. Kasih lebih dulu. Itu yang diajarkan Tuhan kepada gereja. Gereja ini adalah persekutuan orang-orang yang kudus, ya. Walaupun kita ini tidak lepas dari dosa, ya. Secara status bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikuduskan Tuhan. Tetapi secara progresif juga kita juga dikuduskan terus-menerus, dan Tuhan akan menjaganya dan sampai kekudusan final. Ini yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, saya tutup kesaksian dengan Ibu Teresa. Ibu Teresa itu pernah mengatakan kalau sakit yang paling menakutkan itu bukan TBC atau lepra, tapi penyakit yang sangat menakutkan itu adalah ketika seseorang tidak digandaki, tidak dicintai, dan tidak dipedulikan. Itu sangat menyakitkan. Dan ketika itu terjadi, maka orang bisa putus asa dan hilang harapan. Nah, suatu kali ada seorang pemuda dikirim ke Vietnam. Jadi ini orang Amerika dikirim ke Vietnam untuk militer, ya. Kemudian dia sudah selama 2 tahun dan dia ingin pulang. Tapi karena dia rumahnya itu di pinggir kota, bisa kembali ke sini, dia menunda kepulangannya. Dia mampir ke Wisma dulu, tempat mereka berlatih. Tapi dia telepon kepada orang tuanya, "Ma, aku pulang." "Ya, puji Tuhan, kami orang tua mendoakan kamu supaya engkau bisa cepat pulang dan bertemu dengan keluarga." Terus si anak ini bilang, "Ma, boleh nggak aku bawa temanku untuk "Oh, nggak apa-apa, boleh. Kan di rumah kita ada masih kamar kosong di sebelah." Kemudian
seperti membawa kutu di kepala. Ketika mamanya bilang seperti ini, anak pemuda ini langsung tutup telepon. Mamanya juga sempat kaget. Kemudian karena kangen, anaknya pengen pulang, anaknya nggak datang-datang, akhirnya usulan orang tua, papa mamanya pergi ke Wisma. Dan ketika di Wisma itu dia melihat kerumunan polisi dan orang-orang masyarakat di situ. Ternyata ada orang bunuh diri loncat dari Wisma lantai 7. Dan ternyata dilihat anak itu kakinya putus, tangannya hilang satu, dan ternyata itu anak. Jadi dia ngetes mamanya, kalau seandainya dia pulang dengan kaki, apakah mamanya masih mau? Padahal waktu berangkat perang, dia membawa anaknya itu dengan doa dan harapan yang baik. Tetapi ketika anaknya mati dan ada surat bahwa suratnya itu berdarah, dia kaget. Harapannya dia pulang juga dapat kasih. Kalau memang dan orang tua ini menyesal, orang tua ini menyesal. Maka sebagai orang percaya, kasih kita itu sebenarnya tidak boleh terpisahkan dengan apapun. Roma 8 itu kan walaupun kere istilahnya, nggak punya duit, diancam dengan pedang, penganiayaan, penindasan, nggak boleh ada kasih yang memisahkan kita dengan Kristus. Tapi anak ini kesepian, kekecewaan. Makanya sikap orang tua yang belum dewasa, walaupun dia sudah menikah, dia masih memikirkan sesuatu yang baik-baik saja. Dan itu yang paling dipikirkan oleh anak-anak, kekanak-kanak. Maka bisa dilihat kerohanian kita sampai gimana. Ya, ini menolong kita supaya kita juga boleh menjadi waspada. Dan itu juga sering terjadi dalam kehidupan anak-anak. Anak sekolah minggu itu rajin karena dia dapat hadiah, padahal dia paling males ke gereja ya. Kamu kalau bolos ke gereja gak dapat uang jajan, waduh, daripada gak dapat dia datang kan. Ada sesuatu yang terpaksa. Tapi ini memang harus dilatih kepada anak-anak, motivasinya yang benar. Karena di Yesaya 53 kan Tuhan sudah menanggung kesesaran, pemberontakan, segala penyakit ini. Jangan menyangka bahwa kalau kita mengikut Kristus, ya, punya iman yang teguh, kita akan normal dan sesuai keinginan kita. Kadang beda dengan kehendak Tuhan. Stefanus itu mati di raja. Apa dia kurang iman? Maka orang yang dewasa imannya tidak selalu menghakimi. Ketika orang itu celaka, ketika orang itu dapat musibah, kita ini tidak langsung sembrono mengeluarkan kata-kata yang bisa merusak. Perkataan kita ini seharusnya harus menghibur umat. Itu rohaniannya yang dewasa. Mari kita menjadi gereja yang bertumbuh dewasa dengan tidak memikirkan diri kita sendiri. Itu yang menjadi poin utama keberhasilan sebuah gereja. Dia tidak menjadi pikirkan itu, tapi apa? Menjadi berkat. Ditulis di sana bahwa mereka memecahkan roti, makan bersama, mereka melakukan gembira dan tulus hati. Saya pesan kepada persekutuan, kalau makan harus memberikan dengan gembira dan tulus hati, ya. Jangan sampai berundal di belakang, ya. Karena kebersamaan, keragaman itu berbeda-beda, tapi kita harus melihat ya, apa yang kita lakukan dan kerjakan harus sesuai dengan firman Tuhan, dan itu bukti bahwa kita telah melangkah menjadi dewasa. Amin. Bila Tuhan berkati. Mari kita sambut dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Tuhan begitu sayang kepada kami. Kami umat-Mu yang Tuhan sudah pilih. Tuhan boleh jadikan kami berkat, menjadi saksi
yang lain yang menolong kami. Tapi biarlah firman Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi harapan dan sukacita bagi kami. Kami serahkan jemaatmu, bila Tuhan boleh berkati, dan kuasa Roh Kudus boleh terus menjamah dan mengubah hidupan kami menjadi baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh saudara firman Tuhan hari ini. Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk kerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kalau kami sudah diberkati oleh firman-Mu, mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa, sehingga kami sebagai anggota tubuh Kristus boleh saling memahami satu dengan yang lain, untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang memberi dengan penuh sukacita, setiap kami yang masih dalam pergumulan untuk boleh memberi, untuk belum bisa memberi. Kiranya Tuhan Kau memberkati, dan biarlah apapun yang kami kerjakan berguna untuk pekerjaan Tuhan tempat ini dan untuk kemuliaan nama. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan angkat pujian bagi Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepala sayap-Mu, bawaku berdampingi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah kepala sayap-Mu, bawaku berdampingi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepala sayap-Mu, bawaku berdampingi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati hari ini. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman rutin. Mulai dari hari Rabu ada persekutuan doa kelompok Bapak Ibu, khusus besok ada persekutuan kelompok digabung di rumahnya Pak Yanto ya Pak Yanto ya. Yang kelompok Bogi, Karangturi datang ke sana, ke arah timur selatan ya, dari timur ke selatan di rumahnya Pak Yanto. Kalau nggak tahu rumahnya nanti bisa
bisa baru bisa dari gereja. Ya. Oh iya tanya Pak Agus. Oke, hari Rabu. Terus hari Jumat ada latihan BL musik jam 7, kemudian ada ibadah pujian penyembahan jam 8. Kemudian hari Sabtu ada doa syafaat jam 10. Kemudian ibadah pemuda remaja jam 7. Dan hari Minggu kita kembali ke tempat ini jam 8. Ada ibadah setelah ibadah raya ada ibadah anak jam 9.30. Dan pelayan untuk minggu depan tanggal 28 Juni ada Ibu Supriyati sebagai WL, tinggal Ibu Deni dan Ibu Linda. LCD-nya saudara Andreas Yogi, tapi sudah mudik dia karena liburan pulang kampung di Kalimantan, nanti bisa digantikan. Kemudian kolektor yang pertama Ibu Prapti dan Ibu Depsi, yang kedua Saudari Teresia dan Saudari Vida. Kemudian terima tamu yang belum ada. Oke, keluarga Ibu Melda dan doa syafaat ada Ibu Heni. Itu pengumuman rutin yang akan kita laksanakan untuk sepanjang minggu ini. Bapak Ibu, saya akan memberikan pengumuman khusus. Bapak Ibu, anak remaja akan mengadakan youth camping gitu ya. Camping hari Kamis dan Jumat. Dalam minggu ini tanggal 25 sampai 26 Juli. Jadi benar-benar camping Bapak Ibu. Jadi yang punya anak yang sudah mulai mau SMP, ya pokoknya remaja dan pemuda, nanti bisa hubungi Kesia dan Sesa untuk daftar 50.000 hari Kamis dan Jumat 25 dan 26 Juni ya. Kemudian ada minggu depannya lagi ada sekolah Alkitab liburan untuk anak TK kalau mau ya, SD, SMP, SMA. Jadi semua anak, karena ini liburan sekolah, kita akan membawa anak-anak itu untuk mengenal Tuhan dengan gembira ya. Jadi belajar firman Tuhan dengan gembira melalui sekolah Alkitab liburan. Ini akan dilaksanakan tanggal 29 dan 30 Juni dan 1 Juni. Jadi 3 hari, Senin, Selasa, dan Rabu di gereja ya. Itu Bapak Ibu. Free tapi membawa makan siang masing-masing. Nanti mungkin di hari terakhir kita akan adakan renang, jadi nanti bisa ada biaya masuk bayar sendiri-sendiri. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus yang terakhir Bapak Ibu, tugas yang saya berikan kemarin, saya mau tanya di sini yang punya anak-anak remaja. Anak-anak remaja silakan tutup mata ya, tutup mata nggak boleh lihat. Saya mau tanya sama orang tuanya. Siapa anaknya yang selama seminggu, kan tugasnya seminggu ya, yang anaknya selama seminggu ini tidak pernah mengabaikan nasihat orang tua. Jadi lihat di kanan ini nurut gitu. Siapa ya anaknya merem gak oleh nanti supaya anaknya gak GR loh ya. Kalian telepon ini. Satu aja. Sama anaknya gak ada, gak apa-apa bilang aja. Anaknya kalau 1 atau 2, ayo, Angel. Ini tugas Bapak Ibu ya, anaknya didoakan tiap hari ya, jangan bosan untuk mendoakan supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang taat orang tua ya, karena firman Tuhan, hormatilah orang tuamu ya, anak-anak taatilah orang tuamu dan hormati orang tuamu di dalam Tuhan, karena orang-orang yang di dalam Tuhan gak orang tuanya. Baik, ya kita doakan supaya anak-anak kita menjadi anak yang diberkati Tuhan. Ya, jadi pribadi yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua, mengasihi sesama, hingga melalui kehidupan anak-anak kita mereka diberkati dan mereka akan menjadi orang yang sukses dan mempermuliakan nama Tuhan, yang paling penting itu ya. Baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Mari saya undang untuk semua kali berdiri, dan yang tugas untuk doa syafaat saya persilakan maju ke depan. Saya undang kita semua untuk menaikkan satu pujian, kami memuji kebesaran.
tidak akan pernah meninggalkan bangsa dan negara kami Tuhan. Segala yang terjadi di dalam bangsa kami Tuhan, di dalam negara kami Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau yang selalu turut tangan Tuhan, dan kami tahu segala itu, semuanya itu Tuhan, rencanamu yang sungguh indah untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk segala program dan rencana yang ada di dalam gerejamu di tempat ini Tuhan. Kiranya kami boleh Tuhan selalu mengandalkan Kau, selalu melibatkan Kau Tuhan di dalam setiap apa yang menjadi rancangan dan program di dalam gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Kiranya jamahan tangan Tuhan, kuasa darah-Mu Tuhan, bilur-Mu Tuhan boleh menyembuhkan mereka, memuduskan mereka dan melahirkan mereka kembali Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kami juga boleh bertumbuh melalui segala persekutuan yang ada Tuhan, baik di Karangpuri, Kebon Agung, Bogi juga di Pekalongan Tuhan. Kau yang selalu menyatukan kami, mengeratkan kami Tuhan dengan tali kasih-Mu melalui persekutuan yang ada ini Tuhan. Dan Engkau boleh menjadikan kami Tuhan bertumbuh Tuhan bersama-sama Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan seruan kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita akan meninggalkan tempat ini, kita akan buka hati kita, buka tangan kita untuk boleh menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kekuatan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang melalui kehidupan tiap anak-anaknya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat dari surga yang dicurahkan oleh Allah Bapa, Putra, Roh Kudus turun atas kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Surga,